Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Devi Dwi Saputri, NIM 122-93038, kelas Piawat 4C, dosen pengampu Ibu Reni Suristina MPD dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang edutainment PAUD. Kita mulai sekarang ya. Ruang lingkup edutainment PAUD. Apa sih edutainment itu? Edutainment berasal dari kata education dan entertainment. Education yang berarti pembelajaran dan entertainment yang berarti hiburan. Jadi, edutainment adalah sebuah metode pembelajaran yang dipadukan antara pendidikan dan hiburan sehingga peserta didik tidak merasa jenuh dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran edutainment PAUD. Prinsip yang pertama yaitu menjembatani proses belajar mengajar. Dengan adanya pembelajaran edutainment diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Prinsip yang kedua yaitu pembelajaran edutainment dapat berlangsung dalam suasana kondusif dan menyenangkan yang didasari 3 asumsi. Yang pertama, perasaan gembira akan mempercepat pembelajaran. Yang kedua, menggunakan potensi nalar dan emosinya secara jitu akan menghasilkan lompatan prestasi belajar. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang tepat, maka belajar dapat optimal. Prinsip yang ketiga yaitu menempatkan anak sebagai pusat sekaligus subjek pendidikan. Pembelajaran diawali dengan menggali dan memahami kebutuhan anak. Prinsip yang keempat yaitu adalah pembelajaran yang lebih humanis. Konsep pembelajaran edutainment. Konsep pembelajaran edutainment yaitu menciptakan pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif, dan suasana yang menyenangkan. Teori belajar berbasis edutainment PAUD. Yang pertama, teori belajar kooperatif adalah model pembelajaran kelompok yang menekankan pada saling ketergantungan antar individu dan saling bekerja sama. Yang kedua, yaitu teori otak triun, adalah konsep 3 otak dalam satu kepala dengan pemahaman cara kerja otak dalam hubungannya dengan kesiapan belajar. Apabila rangkaian otak tersebut dapat bekerja dengan baik, peserta didik akan lebih mudah dalam memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, teori kecerdasan majemuk adalah teori yang menjelaskan kemajemukan kecerdasan yang memungkinkan sekali dimiliki oleh setiap orang. Teori ini menjelaskan beragam kecerdasan otak, meliputi kecerdasan verbal, kecerdasan musikal, kecerdasan logis, dan kecerdasan visual. Metode-metode pembelajaran edutainment PAUD. Metode pembelajaran edutainment PAUD yaitu ada metode bercerita, metode bermain peran, metode demonstrasi atau peragaan, metode pembiasaan, dan metode bercakap-cakap. Model pembelajaran edutainment PAUD. Pembelajaran kooperatif.
Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran kelompok yang menekankan pada saling ketergantungan antar individu untuk saling bekerja sama dan tanggung jawab. Model pembelajaran edutainment yang kedua adalah pembelajaran pakem. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan adalah suatu model pembelajaran yang dirancang untuk mengaktifkan atau mengembangkan kreativitas sehingga menjadi efektif dan menyenangkan. Model pembelajaran edutainment yang ketiga yaitu multi-inteligensi atau kecerdasan ganda, yaitu model pembelajaran yang diberikan sesuai dengan inteligensi atau kecerdasan anak. Model pembelajaran edutainment yang keempat yaitu quantum learning adalah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat. Model pembelajaran edutainment yang kelima yaitu contextual teaching and learning. Konteks pengajaran dan pembelajaran, yaitu merupakan konsep belajar yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang dipelajarinya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan kehidupan mereka. Strategi pembelajaran edutainment. Strategi pembelajaran edutainment hakikatnya terkait dengan perencanaan atau kebijakan yang dirancang di dalam pengelolaan pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Strategi pembelajaran ini berhubungan erat dengan teknik pembelajaran, implementasi dari metode pembelajaran yang berhubungan di kelas. Konsep edutainment ini merupakan proses pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Macam-macam strategi pembelajaran edutainment menyesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik, memberikan kemudahan dan suasana gembira, memberikan apresiasi dalam hastakarya, dan memberikan pengalaman sukses, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menyajikan materi yang relevan, melibatkan semua indera dan pikiran, menarik minat, melibatkan emosi positif dalam pembelajaran. Manfaat pembelajaran edutainment menimbulkan perasaan positif seperti senang maupun gembira, akan mampu mempercepat proses pembelajaran, bisa menjadi batu loncat untuk meraih prestasi. Pembelajaran yang menyenangkan meningkatkan minat dan motivasi anak, mencapai hasil belajar yang optimal. Penerapan pembelajaran edutainment. Aspek-aspek penerapan edutainment. Yang pertama, memberi kemudahan dan suasana gembira. Yang kedua, menciptakan ruang belajar yang kondusif. Yang ketiga, menarik minat. Yang keempat, menyajikan materi yang relevan. Yang kelima, melibatkan emosi positif dalam pembelajaran. Yang keenam, menyesuaikan dengan tingkatan. Yang ketujuh, memberi pengalaman sukses. Yang kedelapan, merayakan hasil. Penerapan pembelajaran edutainment. Teori dan bentuk penerapan edutainment. Yang pertama, humanizing classroom. Humanizing classroom bermakna memanusiakan ruang kelas. Artinya yaitu pendidik hendaknya memperlakukan para siswa sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing dalam proses pembelajaran. Yang kedua, active
learning atau pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktivitas siswa dalam mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga mendapatkan berbagai pengalaman yang meningkatkan pemahaman dan kompetensinya. Yang ketiga, accelerated learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan cara belajar yang sesuai dengan cara otak berfungsi, sehingga menghasilkan penyerapan informasi dan pemahaman yang lebih baik, sehingga akhirnya proses pembelajaran menjadi lebih cepat. Yang keempat, quantum learning adalah pembelajaran yang mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Yang kelima, quantum teaching adalah pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya. Quantum teaching menyajikan cara-cara baru yang memudahkan proses belajar dan memadukan unsur seni untuk pencapaian yang terarah. Pembelajaran berbasis bermain dan bernyanyi. Pembelajaran bermain. Bermain memiliki peran penting dalam pengembangan segala aspek perkembangan anak, seperti perkembangan fisik motorik, sosial emosional, dan bahasa. Pembelajaran bernyanyi. Bernyanyi membuat nuansa kelas menjadi riang dan bergairah, sehingga perkembangan anak dapat distimulus secara optimal, meliputi perkembangan motorik, bahasa, kognitif, seni, moral, dan sosial emosional. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.